Ya, pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Kudus Muhammad Tamzil menjalani penahanan di rumah tahanan KPK untuk 20 hari pertama terhitung 27 Juli 2019. Ya, KPK juga menahan dua bawahannya, yakni masing-masing Agus Suranto dan Ahmad Sofyan di rutan yang berbeda. Setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam waktu 1 kali 24 jam, Bupati Kudus Muhammad Tamzil akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ya, pemirsa, KPK menahan Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan dua tersangka lainnya, staf khusus Bupati Agus Suranto dan PLT Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPPKAD Ahmad Sofyan pada Minggu sore. Dengan tangan di borgol dan berbaju rompi oranye, Tamzil mengaku jika dirinya tidak mengeluarkan perintah pengumpulan dana terkait proses pengisian jabatan di Pemkab Kudus. Tamzil menambahkan dirinya tidak memegang barang bukti yang kemudian disita KPK, yakni uang 250 juta rupiah. Tamzil bahkan berkilah terkait perkara korupsi pertama yang menjeratnya. Menurut Tamzil, peristiwa tersebut hanyalah kesalahan prosedur semata dan tidak ada kerugian negara. Terkena kasus korupsi gimana, Pak? Kalau yang pertama itu kan saya juga istilahnya tidak ada kerugian negara pada waktu itu karena saya hanya salah prosedur. Kalau nanti ini saya juga nggak pegang uang. Kira-kira apa upaya hukum yang akan dilakukan, Pak? Ya saya ngikuti proses hukum dan ada bantuan hukum nanti dari Ya, pemirsa, KPK menetapkan 3 orang tersangka, salah satunya Bupati Kudus Muhammad Tamzil, pasca terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Jumat lalu. Ya, Tamzil bersama 2 anak buahnya diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019. Setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam waktu 1 kali 24 jam, Bupati Kudus Muhammad Tamzil akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Selain Bupati Kudus, KPK juga menetapkan 2 anak buahnya sebagai tersangka, yaitu staf khusus Bupati Agus Suranto, serta Ahmad Sofyan, PLT Sekretaris Dinas DPPKAD Kabupaten Kudus. Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan uang tunai sebesar 170 juta rupiah. Bupati Kudus sebelumnya juga terseret kasus yang sama, sehingga Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyayangkan masyarakat yang tetap memilih Tamzil sebagai bupati yang kedua kalinya, tanpa memeriksa rekam jejak pejabat daerah tersebut. Pemeriksaan dan sebelum waktu 24 jam, kemudian sebagaimana diatur di dalam KUHP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, yaitu menerima hadiah terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019. Dalam kasus ini, Tamzil dan Agus dijerat pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Ahmad Sofyan dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dedi Musoni, JAK TV.